Shalom semuanya, selamat datang di workshop Discipleship pada hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati dari sesi-sesi dari workshop sebelumnya. Siapa yang diberkati? Katakan, saya diberkati, I am blessed, tulis di situ. Yeah, yes, yeah, yeah. Wow, saya lihat chatnya mulai exciting, mulai chat ya. Wah, luar biasa. Saya sendiri juga diberkati dan sangat excited untuk belajar banyak hal. Sebelum kita mulai workshop, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan bersama-sama. Apakah Anda siap belajar hari ini? Kalau Anda semua siap belajar, katakan di situ, yes, I am ready, I am ready, I am ready. Type di situ di chat, yeah. Luar biasa. Waduh, ada yang semangat sekali sampai bilang ready, pakai huruf kapital, yeah. Saya juga udah gak sabar untuk belajar banyak hal. Sebelumnya ada house rule yang kita akan perhatikan bersama-sama. Mari, di situ ada beberapa hal. Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang membangun waktu kita sama-sama belajar. Yang kedua adalah selalu ikuti acara ataupun juga workshop hari ini sampai selesai nanti sore juga. Bahkan juga fokus dan catat semua hal karena banyak sekali informasi, banyak sekali materi, banyak sekali yang bisa kita aplikasikan di tempat dimanapun kita berada nantinya. Dan juga termasuk kalau Anda ingin dapatkan informasi, Anda bisa follow Instagram IRGF Conference. Ya, saya percaya Anda akan bisa dapatkan materi ataupun juga hal-hal yang mungkin quote-quote yang disampaikan melalui para speaker kita. Nah, saya juga mau memberitahukan kepada seluruh English interpretation is available for the participant who need it. You can click interpretation button below on your Zoom and choose English. Ya, kita akan mulai dan hari ini tema workshop kita ini adalah spesial. Dan kalau kita lihat bersama-sama workshop kita ini mirip dengan buku yang ditulis oleh Jim Putman dan Bobby Harrington. Mereka berdua menulis namanya Discipleship juga, cerita tentang bagaimana 5 step yang bisa membantu gereja memuridkan murid memuridkan yang lain. Tapi sebenarnya kita agak berbeda. Mungkin temanya mirip karena kita lebih membahas bagaimana prioritas atau value yang sudah bergeser semenjak pandemi ini. Nah, saya yakin bahwa Anda semua tak ketahui bahwa tadinya kita bisa lakukan ibadah secara on-site dan kita berubah menjadi online. Dulu kita ada waktu yang tetap ibadah, sekarang kita juga beribadah sesuai dengan waktunya kita, sesuai dengan suka-suka kita karena itu ada di YouTube, di online, bahkan kita bisa datang ibadah, beribadah dengan kita memilih jam waktu sesuai dengan keinginan kita. Dan bahkan bukan cuma itu, kita juga tidak dibatasi beribadah di satu tempat, kita bisa bahkan mengunjungi dalam hari Minggu itu, satu hari itu berbagai gereja yang lain ada di YouTube, di online. Nah, kalau kita lihat di sini dengan kondisi pandemi seperti ini, bahkan juga imbasnya juga efeknya bukan hanya secara ekonomi, mental, psikologis, ataupun juga ini menyebabkan begitu banyak pergeseran yang terjadi, terutama untuk prioritas dan nilai-nilai penting yang sudah kita bangun dari awal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana di workshop discipleship ini kita mengembalikan atau menggeser kembali prioritas dan nilai-nilai penting di dalam kehidupan orang percaya atau dalam proses murid memuridkan itu bisa terjadi kembali dengan baik. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh 4 pastors yang keren sekali. Mereka adalah para pakar-pakarnya ahli dalam discipleship, dan saya percaya mereka banyak akan share isi hati mereka, apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Dan saya mau kasih tahu bahwa mereka
juga mempunyai banyak kesukaan yang sangat-sangat masing-masing sangat unik. Ada yang suka makan, ada juga yang suka sepatu. By the way, kalau ada yang mau kasih makan dan sepatu, Anda bisa lewat saya. Ya itu saya harus pajakin lebih dahulu sebelum sampai ke mereka gitu ya. Oke, untuk bersingkat waktu kita berdoa lebih dahulu, kemudian saya akan mengundang seorang pastor yang luar biasa untuk memulai menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berdoa hari ini kami siap diberkati, kami siap belajar banyak hal Tuhan. Kami berdoa semua peserta yang ikut hari ini mereka bisa melihat dan bisa mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam pemuritan. Kami tahu bahwa pemuritan merupakan isi hatimu Tuhan, amanat agungmu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar. Urapi semua pembicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan hari ini kita akan mendengarkan dari seorang pastor yang luar biasa. Beliau adalah Associate dan Discipleship Pastor AFGF Surabaya, yaitu Pastor Lina Waharti. Silakan Pastor Lina akan membagikan kepada kita from living well to leading well. Waktu dan tempat saya persilakan buat Pastor Lina. Thank you Pastor Joe dan semua para pastor di sini. Sungguh senang ya hari ini kita bisa berbagi dan belajar bersama Anda semuanya. Saya rasa dalam 2 hari ini kita akan kenyang gitu ya. Dapat sesuatu yang baru, kita di-refresh, something great happen di dalam kehidupan kita. Nah, di discipleship yang pertama ini, saya mau mengajak Anda ya, kalau teringat, kalau kita naik pesawat nih, dan mendapatkan instruksi sebelum pesawat lepas landas, udah berapa tahun yang nggak pergi ke mana-mana naik pesawat ya, agak halu dikit gitu, siang hari ini habis makan gitu. Nah, kalau kita naik pesawat, ada instruksi pesawat sebelum lepas landas bilang begini, apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar. Tarik masker oksigen ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak-anak harus menggunakan masker terlebih dahulu sebelum mengenakan masker kepada anak Anda. Ting tong tong gitu ya. Selain kita dengar hari ini, kita merasa ada di sebuah pesawat. Saya dulu berpikir ketika itu terjadi kan seharusnya kita menolong anak kita, kalau kita bawa anak ya, kita menolong anak kita dulu, baru menolong diri kita sendiri. Tetapi ternyata tidak demikian. Bagaimana kita dapat menolong di anak kita kalau diri kita sendiri tidak tertolong? Ini bukan hal yang egois ya, para pastor dan teman-teman. This is not egois, tapi justru dengan kita bernafas dengan baik, maka kita juga dapat menolong anak kita, bahkan dapat menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, ini hal ini juga sebenarnya berlaku dalam perjalanan kepemimpinan kita, baik kita sebagai I care leader, I care coach, maupun sebagai pastor. Nah, as a leader ya, we always be needed by the people around us. Apalagi hari-hari ini saya rasa kita semua orang ada masalah datang ke kita, baik Anda I care leader, I care coach, maupun pastor, semua datang kepada kita, nggak cuman mungkin jemaat, coworker kita, keluarga kita, semuanya gitu ya. Semua datang kepada kita dan kita sibuk melayani, kita sibuk mengurusi orang dan kita lupa. Most important, you are also needed by you. Ya, as a leader, we always be needed by the people around us. But most importantly, you are also needed by you. Kita ini sering lupa bahwa diri kita juga perlu diperhatikan. Dan yang bisa memperhatikan adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kita perlu diperhatikan oleh diri kita sendiri. Saya berdoa supaya setiap kita dalam season yang tidak mudah ini tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sama seperti jiwa kita baik-baik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini mengingatkan kita begitu ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemarin Pastor Jimmy di workshop juga mengatakan hal yang sama, tubuh, jiwa, dan roh ini penting begitu untuk kita pahami hari-hari ini ya. Nah, kalau hari-hari ini, kalau dulu ditanyain gitu ya, kalau pastor atau kita ditanyain, how are you, apa kabar? Dulu bilangnya,
baik-baik gitu ya. Oke, I'm fine. Kalau sekarang ada tambahannya teman-teman. Kalau Anda orangnya boleh chat di situ ya. Kalau tanyain how are you, sekarang jawabannya gini, baik-baik dan masih waras gitu ya. Baik-baik dan masih waras. Bukan hanya baik secara physically, tetapi secara emotionally dan mentally juga kita harus baik-baik begitu. Nah, Joyce Meyer katakan begini, there's no greater gift that you can give to everybody else than a healthy you. Wow, ini juga saya seperti diingatkan kembali begitu ya. Gak ada gift yang terbaik selain kita memberikan diri kita yang sehat. Healthy apa? Healthy emotionally, healthy mentally, healthy physically, dan spiritually. 4 hal ini yang penting banget kita pikirkan gitu ya. Dan yang hari ini saya mau bagikan, dan ini saya juga belajar beberapa waktu ini, start with self-care. Begitu ya. Healthy me itu dimulai dari self-care. Apa sih ini gitu ya? Ada beberapa tips yang mau saya sharingkan dan bagikan buat Anda semuanya mengenai self-care ini. Karena kita mau hidup kita sehat ya, semuanya mau sehat, mau ya, Anda bisa chat, mau sehat gitu ya, kita mau sehat, kita masih panjang perjalanan kita melayani Tuhan, oleh sebab itu kita mau sehat. Sehat nggak bicara mengenai hanya fisik, tetapi 4 hal ini yang kita perlu. Nah, ini tipsnya, hal-hal yang kita bisa aplikasikan dalam kita menjaga kesehatan diri kita sendiri. Yang pertama adalah emotionally self-care. Emotionally self-care ini kita lakukan journal your feeling. Ini saya lakukan gitu ya. Saya menjurnal gitu. Dan bicara menjurnal ini nanti ada practice accepting your feeling. Nah, talk to the coach. Yang kedua adalah talk to the coach, mentor atau terapis. Teman-teman jangan khawatir, jangan merasa kalau mungkin di Indonesia gitu ya masih belum terbiasa untuk kita bicara dengan terapis. It's okay sebenarnya. Saya kepikir kalau misalnya kita sakit jantung ke dokter jantung begitu ya, sakit tulang ke dokter tulang. Kalau ada masalah dengan kejiwaan kita, bukan bicara orang sakit jiwa gitu ya, tapi ada something happen, Anda bisa biasa gitu. Jadi bukan hal yang kalau aku ke terapis atau ke psikolog itu hal yang tabu begitu ya, enggak, karena itu menolong jiwa kita sebenarnya. Talk to coach, talk to mentor. Nah, ini practice accepting your feeling. Saya belajar bahwa feeling ini Tuhan ciptakan, enggak ada buruk dan baik gitu ya. Semuanya Tuhan ciptakan pasti baik. Ada angry, ada sad, ada surprise, ada bad, ada fearful, ada happy. Semuanya itu feeling yang kita punya, dan belajar untuk accepting our feeling. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi marah, Anda mungkin bisa belajar untuk menerima, untuk tidak memendam gitu ya, untuk tidak memendam atau menyampaikannya dengan menggebu-gebu atau merusak, tapi justru practice accepting your feeling. Terima gitu. Oh ya, aku lagi marah. Oh, aku lagi sedih. It's okay gitu ya. Dan untuk Anda belajar untuk self-care dengan emotional ini adalah practice mirror work. Ini dulu saya lakukan sebelum saya tahu teori ini gitu. Dari dulu saya belajar untuk, kalau bukan berarti orang lain tidak menghargai, tetapi saya perlu menghargai diri saya sendiri. Anda perlu menghargai diri Anda sendiri. So, talk in the mirror gitu ya, bahwa you doing great, you doing job. Bukan gila ya teman-teman, tapi ini menghargai diri sendiri. This is something yang kita bisa menghargai diri kita gitu, bahwa you do something great. Engkau sudah melakukan hal yang terbaik. You are good. You are precious in God's eyes. Itu kita lakukan. Nah, ini emotionally self-care. Yang kedua, kita belajar mental self-care. Mental self-care ini bicara mengenai mental kita. Read a book. Saya rasa semua Anda baca buku lah ya di hari-hari ini. Nggak ngapa-ngapain, mungkin baca buku. Ada yang suka baca e-book, ada yang buku masih berbentuk buku. Dan saya menemukan di musim ini, saya sendiri baru tahu kalau saya ini lebih senang baca buku yang hard copy daripada yang e-book, teman-teman. Jadi ternyata gitu ya, masih jadul mungkin ya, karena mungkin ke baca buku itu bisa dikasih garis-garis, bisa dikasih catatan dan sebagainya gitu. Jadi Anda bisa mencari cara untuk mental self-care Anda. Learn a new skill. Yang saya dengar hari-hari ini ada yang menanam, bahkan dari tanaman itu bisa panen gitu ya. New skill yang dulunya nggak pernah dilakukan. Nah, ini juga tidy up one small section of your home. Memerapikan atau merubah sedikit small section in your home. Ini sesuatu untuk mental ternyata. Saya selama pandemi ini, karena bekerja di rumah, awal-awalnya sebelum akhirnya masuk ke kantor dan akhirnya kembali lagi ke rumah, saya merasa rumah ini adalah kantor saya. 8 jam saya bekerja. Jadi bahkan mungkin Anda
nggak cuma 8 jam ya, since kita work from home bisa 7 kali 24 gitu ya. Nah, ini harus kita rapikan gitu lah. Saya membuat satu space itu di rumah, dirapiin dan segala macam. Akhirnya anak saya yang besar, yang lagi kuliah di Aussie bilang gini, Mami ini nggak bikinnya tidy up one small section, tapi the whole house gitu ya. The whole house berubah semua. Ternyata ini adalah mental self care buat saya gitu ya. This is good. Anda bisa lakukan. Nah, unplug from a technology 1 hour at least. Bisa nggak gitu kita lakukan ini? Ada yang tanya sama saya kapan hari. Tidur termasuk nggak, Pastor? Enggak ya, tidur nggak termasuk. Tidur tidak termasuk. Tapi Anda pakai at least 1 hour doing something yang nggak urusan dengan gadget. Kalau Anda berkeluarga dengan anak Anda bermain, kalau Anda mungkin lakukan yang tadi hal-hal misalnya menanam dan segala macam yang tidak ada hubungannya dengan gadget. Ini ternyata mental self care. Dan kemudian try out a new hobby. Ya, teman-teman, ini yang perlu kita diingatkan kembali, yuk memperhatikan diri kita gitu. Dan kemudian ada plan a holiday trip, masih plan ya, belum bisa pergi, planning aja itu sudah mental self care karena udah wah aku nanti kemana gitu. Nah, saya akan cepat dengan physical self care. Physical self care ini udah banyak kita lakukan. Nanti Anda dengar dari Pastor Indra goes gitu ya, saya tahu ada yang goes, ada yang jalan gitu. Saya sempat bercanda kapan hari saya mau ikut Yesus, Yesus berjalan gitu ya, berjalan kaki begitu. Nah, ini bisa kita lakukan, getting enough sleep, eating healthy food, go for a jog, walk, swim, and bike a ride, itu kita lakukan untuk physical kita. Drink water through the day, itu yang kita lakukan. Nah, ini yang terakhir adalah spiritual self care. Ini penting gitu. Anda semua tahu secara teori. Tetapi mari kita belajar untuk kembali gitu ya, spend time with God. Ini penting banget untuk spiritual self care kita. Spend time with God bukan masalah kita berapa lama Anda baca Alkitab atau berdoa, tetapi punya quality time yang sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Spend time. Anda bisa listening praise and worship song ketika Anda menyembah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan juga berbicara gitu ya. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, that's something yang ini kita butuhkan secara spiritually. Read the Bible pasti. Read books gitu ya, Christian book devotion dan sebagainya. Itu spiritual self care yang kita bisa lakukan. Jangan buat ini sebagai rutinitas atau karena kita pastor atau leader, tapi kita lakukan karena memang kita tahu bahwa kita nggak kuat kalau nggak deket-deket sama Tuhan gitu ya. Kita nggak kuat kalau kita tuh jauh-jauhan sama Tuhan karena sumbernya adalah Tuhan. So plug ourselves to the resource yang unlimited itu gitu, yaitu Tuhan sendiri. That's why we need that. Kadang-kadang kita ngadepi banyak hal gitu ya dalam seharian. Kalau Anda konseling, orang ngomong sama Anda bisa baterai Anda low ya, bahkan habis gitu ya. Nge-charge-nya dari mana? Dari Tuhan sendiri. So, spend time with God ini membuat kita di-recharge kembali. Ya, you cannot pour out from an empty cup. Take care yourself first. Saya berharap kita take care ourselves supaya kita bisa take care others yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. So, kita nggak bisa memberikan kalau gelas kita kosong. Isi gelas kita terlebih dahulu supaya kita bisa menolong orang lain. Kisah Para Rasul 20:28 ini mengingatkan saya terus-menerus, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus, menjadi penilik dan untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Kata-kata jagalah diri yang di depan, baru jagalah kawanan domba. Jagalah seluruh kawanan. Ini selalu saya diingatkan, Tuhan mau kita jaga diri dan jaga seluruh kawanan. So please take care yourself first, supaya kita bisa take care apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semuanya kita bisa lakukan dengan baik karena kita juga memperhatikan diri kita sendiri. So this is our pray, this is my pray for you. Anda bisa semuanya sehat secara fisik, secara spirit, secara emosi, secara mental. Thank you, Pastor Joe. This is what, yeah, hopefully can help. Ya, saya rasa kita semua diberkati dengan apa yang Pastor Lina sampaikan, yaitu kita harus emosional, mentally, physically, spiritual, self care itu penting. Sekali lagi saya akan memberitahukan kepada for all the
all the participant who need interpretation, you can click the interpretation button on your Zoom, and you can choose English. Oke, saya rasa kita semua diberkati. Boleh tulis di situ, katakan sehat dan waras. Boleh tulis di situ di chat Anda, sehat dan waras. Ya. Oke. Kita akan juga mendengarkan oleh seorang pastor yang keren. Beliau walaupun usianya masih, menurut saya masih sangat muda, tapi beliau juga sangat aktif membangun hubungan dengan banyak orang, dan beliau juga kalau ketemu sama pastor yang satu ini selalu omongannya adalah tentang orang, tentang jiwa, hatinya luar biasa sekali. Nah, kita akan mendengarkan dari Pastor Indra Puspa. Beliau juga adalah associate dan discipleship pastor AFGF Semarang. Dan saya percaya kita akan bisa belajar banyak hal. Kita akan belajar bagaimana from relationship to discipleship. Mari kita sambut bersama-sama Pastor Indra dari AFGF Semarang. Yeay! Wow, thank you Pastor Jonathan Kasmin, dan thank you buat Pastor Lina yang baru saja menyampaikan sesi yang luar biasa buat kita semua. Dan saya percaya semua kita diberkati dari sesi yang sudah disampaikan oleh Pastor Lina sebagai pengantar untuk kita masuk di sesi yang kedua. Karena saya percaya bahwa hanya orang yang sehat yang bisa membangun sebuah hubungan yang sehat. Tapi sebelum saya menyampaikan sesi ini, jangan lupa ukuran sepatu saya nomor 40 sampai 41, itu Pastor Joe dan teman-teman semua. Salam sehat dan salam waras dari FGF Semarang buat semua teman-teman semua. Dan sesi kita hari ini adalah from relationship to discipleship. Bagaimana kita memulai sebuah hubungan untuk kita akhiri dengan sebuah kata yang namanya pemuritan. Nah, saya akan memulai dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perkataan ini muncul setelah pertama kali Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama, dan tepatnya ketika Tuhan Yesus memilih seorang yang bernama Simon Petrus. Yesus selalu membuat sebuah perubahan dari apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, pemuritan yang dilakukan oleh beberapa orang pada waktu itu, mereka terjebak dengan sebuah pemuritan yang dilakukan lewat kelas-kelas tertentu, lewat tempat-tempat tertentu, karena mereka pikir bahwa ini adalah pemuritan yang sesungguhnya. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus membawa sebuah pemuritan yang sebetulnya Yesus sudah lakukan atau sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama, hampir semua kata setiap kali bicara tentang pemuritan, setiap kali bicara tentang discipleship, selalu berbicara dengan sebuah kata yang namanya tinggal. Nah, ketika Yesus datang bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-murid di ayat ini, dia berkata, "Mari ikutlah dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya percaya ini bukan hanya sebuah undangan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, tetapi ini berbicara tentang hati yang ingin Yesus impartasikan buat mereka. Yesus bukan hanya sekedar mengajak mereka untuk bersama-sama dengan Dia, tetapi Yesus mengajak mereka untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, memiliki hari-hari bersama-sama dengan Dia. Dimanapun Yesus berada, mereka pun selalu ada buat Yesus. Dan Alkitab berkata selama 3,5 tahun, mulai hari di mana Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Mari ikutlah," dan mulai hari itu, Simon Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa pemuritan selalu membutuhkan sebuah hubungan. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus tahu pemuritan yang sejati selalu membutuhkan sebuah kata yang namanya hubungan. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Joy Bonifacio dalam salah satu bukunya berkata, pemuritan adalah tindakan sederhana menjadi pengikut Kristus dan membantu orang lain melakukan hal yang sama dalam konteks hubungan. Sekali lagi, Joy Bonifacio berkata, pemuritan adalah tindakan sederhana, bukan tindakan yang rumit, bukan tindakan yang parah, bukan tindakan yang besar, tapi tindakan yang sederhana menjadi pengikut Kristus dan membantu orang lain melakukan hal yang sama
dalam konteks yang namanya hubungan. Tapi seringkali ketika orang membangun hubungan, hubungan yang dibangun adalah hubungan yang tidak disertai dengan sebuah tujuan. Kita sudah membangun, ada begitu banyak orang, kita membangun hubungan dengan begitu banyak orang-orang ada di sekitar kita. 1 hari kita membangun hubungan, 2 hari kita membangun hubungan, 3 hari kita membangun hubungan, 1 tahun kita membangun hubungan, 4 tahun kita membangun hubungan, tetapi di dalam hubungan yang kita bangun bersama-sama dengan mereka, tidak banyak terjadi perubahan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki tujuan ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Dan ingat teman-teman, relationship without purpose is not discipleship. Pemuritan tanpa tujuan itu bukan sebuah discipleship. Jangan terjebak hanya kepada relationship saja, tetapi kita harus ingat tujuan utama ketika kita melakukan hubungan ini adalah untuk melakukan pemuritan. Dan Yesus sangat fokus dengan hal ini. Makanya Yesus tahu bahwa dia nggak mungkin bisa memuridkan semua orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Dia hanya memilih 12 orang murid untuk diinvestasikan hidupnya, hari-harinya, selama 3,5 tahun. Teman-teman, kita mungkin tidak bisa memuridkan banyak orang, atau kita tidak mungkin bisa memuridkan semua orang, tapi kita pasti bisa memuridkan seseorang dalam hidup kita. Yang pasti kita harus membangun hubungan, dan hubungan yang kita bangun harus disertai dengan sebuah tujuan. Relationship is the key, but discipleship is purpose. Hubungan itu adalah kunci, tetapi discipleship adalah tujuan. Yuk kita sama-sama tulis di kolom chat bahwa discipleship is the purpose. Pemuritan adalah tujuan utama dalam setiap hubungan yang kita bangun antara satu orang dengan orang yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan ketika kita membangun hubungan, saya menulis ada 6 fase. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, sampai orang lain itu mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Yang pasti yang pertama, setiap kali kita membangun hubungan, selalu ada kedekatan. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, kita perlu adanya namanya kedekatan. Kenapa kita perlu tahu siapa dia, tempat tinggalnya di mana, sudah berkeluarga apa belum, jangan sampai waktu kita ketemu dengan mereka, besok kita tanya lagi nih, gimana kabar istrimu? Ternyata orang tersebut belum menikah. Dan dia sadar bahwa kita, waktu ketemu dengan dia, hanya sebuah basa-basi aja. Nah, dengan kita dekat dengan orang itu, kita bisa tahu latar belakangnya, situasi rumah tangganya, di mana dia tinggal, sudah punya anak berapa, apa yang menjadi kebutuhan terbesar dari kehidupannya. Kita harus membangun sebuah kata yang namanya kedekatan. Dan kenapa? Karena saya percaya kedekatan itu akan menghasilkan kepercayaan. Ketika kita dekat dengan mereka dan mereka lihat siapa kita sesungguhnya, maka orang tersebut akan membangun trust dengan kita. Kita juga bisa membangun kepercayaan dengan mereka, mereka juga bisa membangun kepercayaan dengan kita. Kenapa? Karena kepercayaan ini yang akan membangun sebuah kata yang namanya keterbukaan. Nah, saya pengen tanya sama teman-teman semua nih. Kepada siapa kita biasanya bisa menceritakan masalah-masalah dalam kehidupan kita? Oke, saya kasih kuis buat teman-teman. Yang bisa jawab kuis ini bisa foto dengan saya habis acara ini. Oke, kepada siapa sebetulnya kira-kira kita bisa menceritakan semua masalah yang ada dalam hidup kita? Kita bisa menceritakan masalah dalam hidup kita bukan hanya dengan orang yang kita dekat. Dan thank you buat semua yang udah jawab di kolom chat. Yang pasti kita bisa menceritakan semua masalah-masalah kita bisa open semua kehidupan kita kepada orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita menceritakan kepada dia, dia akan membantu kita, dia akan menolong kita, dia bukan akan mengintimidasi kita. Nah, dengan kita bisa menceritakan masalah kita bisa open semuanya, dan dari keterbukaan itu menghasilkan penerimaan. Kenapa banyak orang yang udah bisa terbuka, tetapi waktu pas terbuka, mereka nggak bisa menerima satu dengan yang lain. Teman-teman, saya percaya dalam hidup ini nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa.
Dan salah satu kedewasaan dari hubungan itu ditandai dengan sebuah kata yang namanya acceptance, yang namanya penerimaan. Sekali lagi, nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Dan salah satu ciri dari hubungan yang dewasa adalah selalu ditandai dengan sebuah kata yang namanya acceptance, yang namanya penerimaan. Ketika orang lain udah terbuka dengan kita, kita belajar terbuka dengan mereka, yang harus terjadi di level yang selanjutnya daripada sebuah hubungan adalah yang namanya penerimaan. Kenapa? Mungkin mereka menceritakan kegagalan mereka, mungkin mereka menceritakan dosa-dosa mereka, mungkin mereka menceritakan permasalahan mereka. Dan kita harus belajar siap, kita yang siap, dan orang lain pun harus siap ketika kita menceritakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Dan saya percaya penerimaan selalu mengawali sebuah kata yang namanya perubahan. Dan ketika terjadi penerimaan, maka akan terjadi perubahan. Hal yang sama terjadi dengan kehidupan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima kita terlebih dahulu, makanya kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita, dan perubahan selalu disertai dengan sebuah kata yang namanya pertumbuhan. Dan bagaimana caranya supaya relationship bisa sampai kepada discipleship? Yang pertama, teman-teman harus membangun yang namanya intentionality in relationship. Apa yang disebut dengan intentionality? Itu artinya setiap kali kita membangun hubungan dengan orang lain, hubungan yang kita bangun itu harus dibangun dengan sengaja. Kita harus tanya nomor teleponnya, kalau perlu kita buat grup dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang menjadi fokus di mana kita berpikir, tuh taruh mereka di dalam hati kita, untuk kita bisa bagikan hidup kita bisa jadi bagikan pemikiran kita bisa bagikan pergumulan kita kepada mereka. Intentionality in relationship, kita harus membangun hubungan yang intensional. Harus sering WA, telepon, tanya kabar, di mana harimu, minimal 1 minggu sekali kita harus bisa kontak mereka. Dan yang kedua, kita harus bisa menjadi orang yang bisa tersedia buat mereka. Kapanpun mereka membutuhkan kita, kapanpun mereka ingin cerita permasalahan mereka, kita harus menjadi orang yang ada buat mereka di hari-hari itu. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi pergumulan, jadilah orang yang selalu ada buat mereka. Kita harus bisa membuka diri kita. Kalau kita nggak bisa membuka diri kita 24 jam, kayak toko obat aja 24 jam, teman-teman. Kita bisa membukakan diri kita seluas-luasnya dan selama-lamanya dengan kehidupan mereka. Dan jangan lupa hal yang ketiga yang paling penting ketika kita akan membangun discipleship adalah authenticity. Kita harus menjadi orang yang otentik, kita harus menjadi orang yang asli. Jangan sampai satu kali kan kita akan dekat sama mereka. Hubungan yang kita bangun bersama-sama mereka kan akan menjadi hubungan yang lama. Sering kita ketemu, kita komunikasi. Teman-teman percayalah, jangan pakai topeng ketika kita membangun hubungan. Kenapa? Kalau kita membangun hubungan pakai topeng, maka satu hari mereka akan tahu kita waktu kita temu sama mereka, kita lupa bawa topengnya. Kenapa? Topengnya ketinggalan di toko, topengnya ketinggalan di rumah. Kita harus menjadi orang yang asli. Tampil apa adanya kita sebagaimana kita kepada mereka. Supaya satu hari mereka nggak kaget ketika mereka tahu siapa kita sesungguhnya. Kenapa? Karena memang waktu awal kita bertemu dengan mereka, kita sudah menunjukkan diri kita yang sesungguhnya kepada mereka. Dan terlebih daripada itu, kita harus responsibility to the gospel. Apa artinya? Setiap kali kita melakukan pemuritan, setiap kali kita membangun hubungan, kita harus ingat tujuan dari segala sesuatu agar Injil diberitakan. Dan fokus kita setiap kali kita melakukan pemuritan, ingat teman-teman, fokus pemuritan adalah orang, bukan program. Jadi orang harus menjadi subjek, bukan objeknya. Fokus kita yang paling penting adalah orangnya, bukan programnya. Program boleh berganti, tapi pemuritan akan jalan terus. Kita akan bertemu dengan orang-orang. Dan hari ini aku akan menceritakan bagaimana apa yang aku lakukan bersama dengan teman-temanku yang aku temui beberapa waktu ini. Dan saya ketemu dengan mereka mungkin beberapa tahun yang lalu, ada beberapa yang saya temu di tahun 2019, ada mereka yang saya ketemu di tahun 2020, walaupun sebetulnya karena kota Semarang nggak begitu besar juga, saya sering ketemu mereka beberapa orang di studio, saya sering bertemu mereka kalau lagi nonton bareng sama istriku, paling kita cuma lihat dari jauh, oh itu namanya ini, oh itu namanya ini. Kadang-kadang kita nongkrong di salah satu coffee shop-nya mereka, dan beberapa di antara mereka sudah kita ketemu maksudnya beberapa waktu sebelumnya. Dan salah satu saya ketemu ketika waktu itu kita baru aja pindah ke gedung baru di gereja kita,
Dan saya masih ingat Februari 2018, kalau nggak salah, dia datang pertama kali ke tempat kita. Ya, dan waktu itu kita baru saja pindah gedung gereja 2018 apa 2019, waktu itu kita pindah gedung gereja, dan hari itu saya menyampaikan firman Tuhan, my church, my home, bahwa gereja kita adalah rumah kita. Dan salah satu pasangan ini, namanya Koko Likwang dan Cici Lilian, dia datang di ibadah kita pertama kali di gedung gereja kita, dan pulang dari situ, dia langsung upload di Instastory-nya bahwa I found my home. Saya menemukan rumahnya. Dan nggak berapa lama kemudian, saya punya kesempatan untuk bertemu dengan mereka berdua, dan kita mulai bicara, kita mulai bangun hubungan satu dengan yang lain. Dan setelah itu saya ketemu dengan orang kedua, yang sebetulnya nggak ada di foto kita ini. Dan selanjutnya saya ketemu dengan orang yang ketiga, yang bernama Bayu. Bisa kembali ke slide sebelumnya? Ya. Saya ketemu dengan orang berikutnya namanya Bayu dan Gloria. Kalau nggak salah ini Desember tahun 2019 atau 2018. Masa-masa pandemi deh. Kayaknya udah pandemi nih. 2019 kita ketemu Desember. Dan waktu itu Koko Likwang dan Lilian mengajak saya untuk makan malam bersama dengan Bayu dan Gloria. Sebelum itu saya sudah ketemu dengan Bayu dan Gloria beberapa waktu lah sering ketemu, tapi kita nggak cukup dekat. Dan malam itu kita bicara banyak, karena Likwang dan Lilian menceritakan tentang gereja, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang keluarga kepada Bayu dan Gloria. Dan mereka tertarik sebetulnya untuk ke gereja hari itu. Tapi karena masa-masa pandemi, gereja kita belum ibadah secara offline, dan saya bingung harus bawa mereka kemana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bawa mereka ke salah satu iCare tempat kami. Tapi karena iCare yang ada di bawah saya waktu itu jumlahnya cukup ya, nggak terlalu banyak juga, tapi nggak terlalu sedikit juga. Akhirnya saya memutuskan untuk buat grup kecil, buat 3 keluarga ini. Next slide. Buat Bayu, Gloria, Likwang Lilian, dan Andana Linda. Dan kita mulai buat kelas-kelas pemuritan, kita mulai ketemu 1 minggu sekali, kita mulai saling ngobrol satu dengan yang lain, dan kita mulai bahas dari 1 buku. Dan pada waktu itu kita mulai buat kelas. Walaupun di masa-masa pandemi, dan kita sempat ketemu beberapa kali, dan setelah itu masa PPKM berlanjut, kita nggak bisa ketemu, dan yang kita lakukan tetap melakukan Zoom, sambil ngobrol, sambil ketawa, cerita pergumulan kita, cerita masalah kita. Dan saya percaya bahwa hubungan yang kita bangun harus punya tujuan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mereka bisa mengalami pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Saya percaya bahwa kami semua adalah orang-orang yang biasa, tapi kami punya visi yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami, supaya orang-orang yang bersama-sama dengan kami, mereka boleh bertemu dengan Yesus secara pribadi, mereka boleh mengenal Yesus dengan utuh, dan suatu saat lagi mereka juga bisa mendampingi orang lain, seperti yang saya lakukan bersama-sama dengan mereka. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Timothy Keller berkata, discipleship is not an option, bahwa pemuritan itu bukanlah sebuah pilihan. Yesus berkata kepada semua orang, barang siapa yang ingin datang kepadaku, dia harus mengikut aku. Itu yang saya bisa sharingkan di sesi hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pastor Jonathan Kasmin. Wow. Saya percaya Anda semua diberkati oleh Pastor Indra. Tadi saya diingatkan bahwa discipleship itu bukan cuma sekedar relationship, tapi relationship with purpose. Jadi itu yang perlu kita ingat. Tapi di tengah-tengah kita memuridkan, kita nggak boleh lupa bahwa pemuritan itu harus kembali fokus on the gospel yang tadi Pastor Indra sampaikan. Jadi boleh tulis di chat Anda, katakan focus on people, focus on people, focus on people. Yeah. Oke, kemudian kita akan hari ini juga belajar dari seorang pastor yang luar biasa. Beliau ini punya latar belakang mirip sama saya. Kalau saya sudah 7 tahun pulang dari Jepang, kalau Pastor Ando ini dia lebih fasih bahasa Jepang, dia tinggal lebih lama di sana. Dan juga dia baru 4 tahun ada di Indonesia, bahkan aktif melayani di AFGF Jakarta, ngurusin banyak orang, ngurusin care group, juga ngajar, dan sebagainya. Saya percaya bahwa kita akan belajar banyak hal dari pastor yang satu ini. Mari sama-sama kita sambut Pastor Ando Gunawan dari AFGF Jakarta. Silakan Pastor Ando boleh sharing something buat kita pada hari ini.
Shalom semuanya. Thank you so much Pastor Jonathan. Thank you juga Pastor Lina dan Pastor Indra yang udah sharing-sharing ya tadi, dan teman-teman semua. Saya percaya Anda semua diberkati lewat sharing-sharingnya gitu ya. Thank you juga Pastor Jo, kalau tadi Pastor Jo udah siap untuk menjadi perantara gitu ya, untuk kalau ada yang mau kirim sepatu, makanan lewat Pastor Jo. Tapi Tuhan sudah membebaskan kita semua. Jadi boleh langsung aja. Ini hanya bercanda ya teman-teman semuanya, hanya bercanda gitu ya. Anyway, kita sedang berbicara mengenai perubahan dalam pemuridan ya teman-teman ya. Kita berbicara tentang discipleship. Kalau tadi Pastor Lina sudah berbicara mengenai from living well to leading well, berbicara mengenai betapa pentingnya kehidupan Anda melebihi semua apa yang Anda lakukan. Your being is more important than your doing gitu. Jadi yuk kita semua belajar, your being is more important than your doing. Start from you, start from your family, start from us gitu ya. Lalu Pastor Indra berbicara mengenai dari sebuah hubungan kepada pemuridan, from relationship to discipleship. Nah, saya pada kesempatan ini akan lebih menekankan lagi atau bahkan atau mungkin sebetulnya yang saya akan sharingkan mirip-mirip dengan yang Pastor Indra gitu ya. Jadi saya harap jadi dengan double portion lah ya teman-teman semuanya, untuk Anda semua bisa diberkati. Saya akan berbicara mengenai untuk bagaimana kita bisa shift the relationship back to what God intended for us to have. Bagaimana kita memiliki secara praktikal memiliki hubungan yang memang Tuhan maksudkan untuk kita miliki, yaitu walk with one, from meeting to connecting gitu ya. Kalau saya boleh mulai mungkin dari awal, semua hal saya rasa kita semua udah tahu ini semua ya. Semua hal berubah, semua tatanan kemanusiaan dan kehidupan di dunia ini berubah. Keluarga berubah, bisnis berubah, bahkan gereja pun berubah, dan kita sebagai murid-muridnya Tuhan diajak untuk bisa menyikapi semuanya ini teman-teman. Bukan dengan berleha-leha di rumah menunggu kapan sih pandemik ini akan berakhir, tapi justru ini adalah waktunya untuk kita bisa menyusun strategi, untuk kita bisa menunaikan tugas kita, yaitu menggembalakan domba-dombanya yang Dia percayakan kepada kita semua. Ada amin teman-teman semuanya. Kita melihat ya, sudah ada dan bahkan akan ada banyak lagi perubahan-perubahan atau tren yang terjadi dalam tatanan kegerejaan setelah kita menghadapi 1,5 tahun pandemik ini. Satu situasi yang mungkin sudah terbentuk menjadi satu budaya atau kebiasaan. Misalnya saja, orang akan jadi malas pergi ke gereja. Mereka nggak mau lagi lah berangkat pagi-pagi, kena macet, nyari parkir susah, misalnya ya teman-teman semuanya ya. Sekarang lebih mudah, kita bisa nonton online di mana saja dan kapan saja. Dan kita sebagai leaders, kita sebagai pemimpin gereja, kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah panggil dan percayakan, ini adalah waktunya untuk kita menyusun strategi ini menghadapi hal-hal yang seperti ini teman-teman. Selain trends atau hal-hal yang berubah atau yang akan terjadi, pandemik juga memberikan kejelasan sebetulnya bagi kita semua, atau memperlihatkan dengan jelas lagi bagaimana sih sebenarnya keadaan kita, pengertian kita orang-orang percaya sesungguhnya mengenai bergereja itu sendiri. Banyak orang nggak mengerti apa itu bergereja. Nah, kita semua harus mengerti dulu teman-teman bahwa Anda pergi ke gereja itu belum tentu Anda bergereja. Nonton ibadah online juga belum tentu Anda bergereja. Tapi bergereja itu adalah, kalau kemarin Pastor Jimmy sudah menjelaskan semuanya ini juga, yaitu eklesia, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Kalau saya boleh rangkum ya, eklesia ini dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, kalau saya boleh rangkum ya, ayat dalam pasal ini gitu ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dipergunakan sebagai batu hidup yang diletakkan di atas batu penjuru yang rapi tersusun untuk pembangunan suatu rumah rohani. Sekali lagi, untuk pembangunan suatu rumah rohani, rapi tersusun, yang berfungsi untuk supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ini udah sangat jelas sekali dijelaskan mengenai gereja dan bagaimana sih kita bergereja. Kita bergereja bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya kumpul-kumpul saja, tapi kita bergereja dengan tujuan yang jelas, yaitu connecting with God. To connect with God. Kita dibangun rapi tersusun di atas batu penjuru, to connect with others gitu ya. Untuk kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita bisa melihat sih dari teladan yang diberikan Tuhan kepada kita semua teman-teman, dari seorang guru besar yang datang ke dunia ini hanya untuk membangun kembali hubungan yang memang Dia maksudkan sejak dunia ini dijadikan. Ya, saya mau mengambil beberapa cerita gitu ya. Satu hari ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, diikuti ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang, tiba-tiba Dia berhenti, melihat ke satu pohon. Di sana ada Zakius, lalu yang sedang memanjat pohon. Lalu Dia berkata, Zakius turun, aku mau menumpang di rumahmu. Relationship matter to our God. Siapapun kita, siapapun Anda, relationship matter to our God. Dalam cerita lain, satu hari Yesus merencanakan untuk mengunjungi rumah Maria dan Marta. Ketika tahu Yesus akan datang, pagi-pagi sekali mungkin Marta sudah mempersiapkan semuanya. Dia pergi ke pasar, beli bahan makanan, dia membersihkan rumahnya. Tahu-tahu Yesusnya datang kecepatan. Martanya belum kelar masaknya gitu ya. Dia langsung sibuk masak lebih lama, sedangkan Maria hanya duduk dekat kaki Yesus ketika Yesus masuk gitu ya. Lalu ketika mereka mulai berbincang-bincang, Martanya dari dapur sangat kesel sampai bilang sama Tuhan, Tuhan suruh dong si Maria bantu. Nah, berapa banyak sih dari kita teman-teman semua yang melakukan hal yang sama, di mana kita mengorbankan satu hubungan antara Tuhan dengan manusia demi sebuah event atau program yang kita bangun. Kita bahkan mengorbankan hubungan dengan keluarga demi kesuksesan sebuah ritual keagamaan. Aduh, saya karena saya pastor ya, anakku, istriku karena saya pastor, you don't talk to me while we are at the church. Jangan ganggu Dedi ya, Dedi harus di gereja, ada pelayanan. Ada banyak sekali yang memang sudah kita korbankan. Tapi Tuhan berkata relationship matter gitu. Jadi bagaimana sih kita harus membangun relationship ini? Do what Jesus did. Apa yang Tuhan lakukan ya kita akan belajar dari ini semua ya. Salah satu cerita yaitu tentang Petrus. Tadi Pastor Indra sudah menjelaskan dengan jelas semuanya ini gitu ya. Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, dia bertemu dengan Petrus dan Andreas, lalu dia panggil, follow me, I will make you, tadi ya, di Matius 4 ayat 19. Follow me berbicara mengenai walk with one. Kalau kita dilihat dari semua hal ini ya teman-teman semuanya, waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan Petrus dari hari pertama, dia mengikuti Yesus gitu ya, dia mulai banyak mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Dia makan bersama-sama dengan Yesus. Petrus menyaksikan banyak sekali mujizat. Yesus walk with one dengan Petrus. Setelah berapa lama mereka berjalan bersama-sama, satu hari ini ceritanya dengan cepat sekali aja ya. Yesus bertanya, kata orang, aku ini siapa? Jawab murid-muridnya, ada yang bilang kau Yohanes, ada yang bilang kau Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Tapi Petrus menjawab, Yesus bertanya lagi, tapi menurut kamu aku ini siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku berkata kepadamu, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku untuk bergereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dari sebuah panggilan, teman-teman, dan perjalanan bersama dengan Yesus, Petrus mengenal Allah Bapa. Dan dia diberikan pewahyuan dari Allah Bapa. Di sanalah gereja Tuhan berdiri. Di sanalah jemaat Tuhan bergereja. Jadi follow me atau ikut aku berbicara mengenai walk
with one. Ada tujuannya teman-teman dari walk with one ini. Nggak hanya sekedar walk with one. Tujuannya tadi Pastor Indra juga udah menjelaskan. Tujuannya yang dibuat simple aja deh. To connect with God. Biar orang-orang yang walk with one itu mengenal Allah Bapa. Sama seperti Yesus ketika berjalan dengan murid-muridnya, dengan Petrus. Murid-muridnya mengenal Allah Bapa. Mendapatkan pewahyuan gitu ya. Jadi begitupun dengan kita semua. Pada saat kita berjalan atau walk with one dengan keluarga kita, atau berjalan atau walk with one dengan komunitas kita, tujuan utamanya yaitu supaya mereka terhubung dengan Allah Bapa, to connect with God, sehingga mereka akan mendapatkan satu pewahyuan mengenai siapa sih Yesus Kristus sesungguhnya, dan di atas mereka gereja Tuhan akan berdiri. Ada amin ya teman-teman ya. Nah ini untuk praktikalnya, how sih? Gimana sih untuk walk with one? Proverb pasalnya yang Amsal 27 ayat yang ke-23 dikatakan, kenalilah baik-baik keadaan kawanan dombamu, dan taruhlah hati pada kawanan ternakmu. Be sure you know the condition of your flocks. Be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Jadi bagaimana kita walk with one teman-teman semuanya. Yang pertama, kenalilah kawanan domba-dombamu. Anda harus memiliki big data. Kita berbicara mengenai siapa sih jemaat Anda. Berbicara mengenai siapa sih yang Anda muridkan. Kalau misalnya dulu mungkin ya waktu saya ke gereja kadang-kadang saya sendiri nggak tahu siapa sih orang yang duduk di belakang saya atau di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri saya. Ada yang mengalami juga mungkin teman-teman ya. Nah ini ada shifting yang terjadi di mana kita harus sekarang mengetahui sebagai gerejanya Tuhan. Yuk get ready to know your flocks. Untuk kita benar-benar mengetahui siapa kawanan domba-domba kita. Big data is your currency at this time gitu ya. Yang kedua, taruh hati pada keadaan ternakmu. Spend time with them. Makan bareng dong, ngobrol dong. Tadi Pastor Indra juga udah banyak sekali menjelaskan ini ya. Baca firman sama-sama. Eat, pray, love one another gitu ya. Kita doa sama-sama. Dan yang ketiga, pastikan Anda mempunyai tujuan. Simple sekali. Di dalam setiap ada tujuan, teman-teman, kita hanya harus membuat satu pertanyaan. What's your next step? What's your next step? Ini yang harus kita tanamkan untuk semua leaders yang ada di tempat ini. Saya percaya Anda semua leaders-leaders di tempat ini. Waktu Anda berjalan bersama dengan komunitas Anda, waktu Anda memimpin atau waktu Anda berjalan bersama-sama dengan keluarga Anda harus tahu dengan jelas tujuannya apa. Anda harus tahu dengan jelas what God want them to do next. Bukan hanya to do, what God want them to be next. Gitu ya teman-teman. Jadi pertama kita kenali keadaan domba-domba kita. Big data. Yang kedua taruh hati. Spend time with them. Spend time with them. Yang ketiga, what's their next step? What's their next step? Kadang-kadang saya punya 3 anak. Saya kadang-kadang lupa ulang tahun anak saya itu kapan dan umurnya berapa. That's a mistake, teman-teman. We need to know. We need to know what's their next step. Kelas 9 anak saya. Tahun depan mau kelas berapa? Kelas 10 belajarnya apa? We need to know. Come follow me. Berbicara mengenai connect with God. And untuk connect with others juga gitu. At the same time, mungkin next slide-nya gitu ya. Ini adalah salah satu struktur yang mudah kita ketahui semuanya di IFGF dengan I-Care kita at this time. Seriously, no one should walk alone. Physically, emotionally, spiritually, no one should walk alone. Pastikan jemaat kita tidak ada satupun orang yang berjalan sendirian, teman-teman semuanya. How? Walk with one. How? Big data. Talking about big data. How? Spend time with them. How? Purpose-nya udah jelas. What's their next step? The core business of the church is to connect with God and make disciples. That's the church. Next slide-nya.
Di sanalah Tuhan akan membangun jemaatnya. Don't confuse ya teman-teman semuanya. I will make you berbicara mengenai make disciples. Don't confuse click for connection. Next slide. Don't confuse next slide. Meeting for connecting. Let us move from click to connection, from meeting to connecting. I will build my church, saith the Lord. Dia yang akan membangun gerejanya, tapi dia memilih kita teman-teman untuk menjadi contoh. Kita sudah bisa belajar semuanya ini. Yuk kita membangun gereja kita, membangun jemaat kita from us. Dari yang tadi Pastor Lina katakan, your being is more important than your doing. Lalu bangun relationship dengan walk with one. Thank you sekali lagi Pastor Jonathan dan teman-teman semuanya. I hope it bless you. Saya serahkan langsung kepada Pastor Jonathan. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi pada saat Q&A. Ya, wow. Luar biasa Pastor Ando. Boleh type di sana walk with one. Saya percaya bahwa ini encourage kita untuk melihat dan mengerti bahwa ini adalah satu tanggung jawab kita untuk bisa berjalan untuk memuridkan orang lain, bukan cuma sekedar kita membangun hubungan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa klik button Q&A-nya di bawah di Zoom Anda. Kemudian Anda bisa ketik pertanyaan Anda di situ. Dan saya yakin bahwa kita akan bisa bahas dan diskusikan bersama. Dan workshop kita kali ini tidak akan jadi mantap tanpa keterlibatan Pastor Yohanes Kusika. Beliau adalah seorang pastor yang sangat aktif dalam pemuritan dan juga sangat aktif di Instagram dan juga sangat aktif juga untuk makan-makannya. Beliau juga doyan makan. Ya, kalau beliau akan share banyak hal tentang isi hatinya, apa yang Tuhan taruh dalam isiannya tentang gereja Tuhan. Nah, hari ini beliau juga sudah diumumkan bahwa beliau juga adalah salah satu regional apostolik kita di Southeast Asia dengan Arab country. Mari kita sambut bersama-sama Pastor Yohanes Kusika dari AFGF Bandung. Yeah. Thank you Pastor Joe. Thank you buat opportunity-nya. Thank you untuk Pastor Lina, Pastor Indra, Pastor Andro dari Foundation yang begitu baik. Pastor Lina bicara tentang bangun diri sendiri, lalu kemudian Pastor Indra bicara tentang bangun orang lain, ya. Lalu tadi Pastor Andro juga ngajak kita semua untuk bisa bangun gereja lewat one-on-one, walk with one. Dan hari ini saya akan memberi judul From Crisis to Growth. Saya mau berusaha untuk tutup workshop ini dengan sebuah kepastian bahwa the church must grow. Saya hidup bertumbuh di dalam gereja dengan satu pemahaman bahwa gereja itu harus berbuah. Gereja itu harus bertumbuh. Harus. Kenapa? Karena semua living being, living organism, semua yang bernapas, semua yang hidup pasti akan bertumbuh, pasti akan berbuah kalau dia sehat, betul? Jadi saya percaya sekali gereja Tuhan harus bertumbuh. Kisah Rasul 2 ayat 47 bilang begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari. Enggak sehari, enggak hari Minggu doang, tapi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ditambahin artinya ada pertemuan setiap hari. Mereka nggak ketemu cuma hari Minggu, mereka nggak ketemu cuma waktu pas lagi care group aja, tetapi mereka melakukan itu setiap hari. Problemnya adalah kita berpikir gereja itu cuma soal hari Minggu, lalu kemudian COVID-19 happens dan kita punya hari Minggu bubar. Lalu sekarang kita berpikir gereja adalah hari care group, 1 minggu 1 kali. Kita semua salah di situ. Saya juga salah di situ, lalu kemudian kita sama-sama belajar untuk nggak bisa cuma 1 hari, tetapi kita harus membangun setiap hari, kontak orang setiap hari, bangun diri sendiri tiap hari, bangun orang lain tiap hari.
Lalu kemudian walk with one daily. Nggak bisa walk with one cuma a week. Come on guys. Tulis di situ, walk with one daily. Kita butuh kontak orang tiap hari. Baru bisa yang bisa kita bilang bahwa kita menjalankan discipleship. Oke? Dan after every crisis, saya mau pastiin, after every crisis, there will be growth. Yang percaya bilang amin. Amin, tulis di situ, amin. Akan ada pertumbuhan. Saya bisa pastikan itu, kenapa? Karena sejarah bilang begitu. Dari lewat banyak sekali flu Spanyol, lalu kemudian terjadi, dan kita akan hidup seperti normal lagi. Tetapi tentunya tidak terjadi overnight, lalu tiba-tiba hari ini pakai masker, besok enggak. Yang satu hal yang harus kita coba untuk ambil dan pelajari adalah satu kata namanya adapt. Adaptasi. Karena yang sekarang sudah terjadi, ini tidak akan berubah dalam waktu cepat. Kita punya care group akan selalu berjalan di Zoom. Saya pastikan sampai at the end of this year masih di Zoom. Semua orang yang bosen, saya pengen kasih tahu sama teman-teman semua, nggak bisa bosen. Kita tetap bakal ketemu di sini sampai at the end of the year. Minimal. Hopefully nanti mudah-mudahan akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Mark my word, sedikit demi sedikit. Nggak bisa tiba-tiba. Karena itu kita harus adapt. Tiap hari adapt. Karena akan ada growth. Matius 9 ayat 37-38 itu bilang begini. Tuayan banyak. Tapi pekerja sedikit. Ini yang jadi dasar saya untuk ngomong di workshop hari ini. Ayat ini bicara tentang truly is plentiful. Problemnya begini, tapi tuayan sedikit. Anehnya, Tuhan lalu bilang begini, therefore pray. Karena itu berdoa. And New King James Translation bilang, karena itu berdoa. Kita punya Alkitab terjemahannya adalah minta sama yang punya tuayan. Dalam bahasa asli dibilang ekbalo, artinya adalah melahirkan. Artinya melahirkan. Kita perlu untuk melahirkan pemimpin. Seperti tadi di mention dari Pastor Hau kita lihat betapa melahirkan pemimpin itu sebetulnya nggak susah. Kalau kita mau, kalau kita punya mindset ke sana. Hari ini saya pengen nyambung apa yang tadi kita sudah dapat lewat Pastor Hau. We need to prepare for the growth right now. Right now. The future is now. We need to prepare. Ada 3 hal yang saya bisa kasih tahu. Ada 3 hal yang perlu untuk kita prepare. Yang pertama adalah platform. Kita perlu untuk create platform. Kita perlu create namanya opportunity. Kita perlu punya yang namanya kesempatan-kesempatan di mana orang-orang baru, orang baru itu bisa masuk join. Lalu kemudian mereka bisa ikut. Dan mereka bisa ikut mimpin, mereka bisa contribute something. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Mereka bisa mulai ikut untuk atur Zoom meetingnya, mereka bisa ikut atur untuk kemudian send out apa kabar hari ini, siapa saja yang anniversary, siapa saja yang ulang tahun. Ada banyak sekali yang saya nggak bisa sebutin, tapi ada banyak sekali yang kita bisa kasih sama banyak orang untuk mereka bisa lakukan itu. Create the platform. Jangan semua diambil sendiri. Jangan semua urusannya ini bagian saya, ini bagian saya. Semakin banyak yang kita lepaskan, akan semakin banyak leaders yang bertumbuh. Kita akan raising up leaders kalau semakin banyak yang kita lepas. Nomor 2, opportunity equal to trust ya. Kalau kita memang betul mau kasih opportunity, maka kita akan percaya. Saya tahu nggak gampang ya untuk bisa percaya sama orang. Tetapi kalau kita pengen create leader, and ini kan ngomong tentang discipleship, tentang perubahan yang terjadi di discipleship, di pemuridan kita. Percaya dong. Kita perlu percaya dengan orang-orang yang kita pimpin. Percaya dengan orang-orang yang ada di gereja kita. Nomor 2 yang harus kita kerjakan adalah culture. Culture itu adalah kebiasaan.
Segala sesuatu yang habitual, lalu kemudian mendarah daging, lalu kemudian menjadi culture. Salah satu culture yang perlu kita ambil itu adalah create a safe environment where people can make mistakes. Come on, kalau kita ready untuk masukin orang ke dalam care group, ready masukin orang sebagai volunteers di dalam kita punya gereja, orang nggak apa-apa bikin salah, namanya aja belajar. Nggak ada soundman yang tiba-tiba sehari langsung jago, nggak ada. Nggak ada orang yang main musik sehari langsung jago, nggak ada. Apalagi mimpin. Kalau mimpin care group, nggak bakalan dalam satu hari jadi jago. Nggak bakalan. Apalagi kalau kita kasih mereka beban untuk kemudian mereka harus ngomong, harus share, lalu kemudian mereka harus punya theological background, yang nggak mungkin mereka bisa selesai itu dalam waktu satu hari. Pasti butuh waktu, pasti butuh proses. Dan ada banyak sekali yang saya bisa share di sini, tetapi sebetulnya kita punya tools untuk bisa bikin orang bisa terlibat tanpa mereka punya theological background. Kalau mereka ikut I Grow aja, mereka ikut discipleship journey aja, itu udah cukup. Ya, buat yang nggak ngerti discipleship journey apa, boleh tanya sama hostnya, lalu kemudian minta untuk dapat apps dari IFGF Global. Bakal dikasih begitu banyak tools untuk bisa bantu saudara pimpin. Yang ketiga, yang terakhir adalah core team leaders. Create a CTL. Come on. Ayo. Tadi Pastor How di main session bilang kita harus punya many layers. Create many layers. Angkat core team leaders, angkat CTL tiap minggu. Come on, kita buka segede-gedenya untuk semua orang bisa ikut terlibat. Apa sih salahnya sampai orang nggak bisa jadi CTL? Kalau orang nggak bisa apa-apa masuk ke gereja dan mereka nggak ngapa-ngapain, cuma duduk dan nonton, dalam season ini adalah sangat nggak asik. Duduk, nonton, liatin kotak-kotak begini, nggak asik banget. Sehingga minggu ini mereka datang, minggu depan mereka mungkin nggak datang lagi. Karena seharian mereka udah lihat kotak-kotak. Kenapa malam-malam mereka harus duduk dan liatin kotak-kotak itu lagi? Sementara mereka cuma dengerin doang. Sebagian besar dari kita sekarang yang saya hadapin adalah orang ikut care group, camera off, dia makan, main sama anaknya, dia ngapain. Ya, dia cuma perlu denger. Why? They didn't contribute. Kalau kita nggak create the platform, kita nggak punya culture-nya, dan kita nggak assign mereka untuk mereka jadi seseorang, mereka jadi bagian, nggak bakalan bertahan lama. Kita perlu assign people. We need more core team leaders, Tulis di situ more core team leaders. Yeah, next slide, please. Next slide-nya. If you can lead, that's okay. Nggak apa-apa kok. Start making friends with everybody. Kalau kita nggak bisa mimpin, nggak apa-apa. Nggak ada raksasa yang jadi raksasa overnight, ya. Giant and raise overnight. Nggak ada. It's okay, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah bangun jembatan. Semakin banyak kita bisa kontak orang, semakin banyak kita bisa walk with one, semakin banyak kita ketemu dengan orang-orang lain, kita akan punya a stronger church. One soul matters. Kerjain aja. Saya nggak minta Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bisa kerjain begitu banyak orang di luar sana. Enggak. Masing-masing dari kita punya kapasitas. Tetapi your capacity is only as good as your availability. Saya ulangi ya, your capacity is only as good as your availability. Yang kita perlu adalah being available, yang kita perlu adalah waktu. Saya ngerti sekali untuk bisa WhatsApp orang, tanya kabarnya, itu juga udah butuh waktu. Yang perlu kita tanyain FORM, family. Gimana urusan dia, keluarganya gimana? Occupation, kerjaan gimana?
Kamu punya, ini nggak cuma sekedar basa-basi, tetapi benar-benar otentik. Betul-betul intentional, tanya kabarnya gimana. Lalu kemudian tanya recreation, hobi gimana. Selama pandemi ini jadi piara ikan, selama pandemi ini jadi naik sepeda, atau gimana, masih ada hobi apa enggak. Kalau nggak ada hobi kan kesian ya, bentar lagi stres. Kita perlu jaga supaya punya hobi, ya. Kumpulin sepatu, walau nggak bisa dipakai kemana-mana, kayak Pak Indra kan, ke ruang tamu pakai sepatu gitu ya, ke dapur pakai Air Jordan, ke ruang makan dia pakai Onitsuka Masan. Dia nggak suka produk asli, dia sukanya produk Onitsuka Masan. Yang terakhir adalah ministry message. Can I pray for you? Can I pray for you? Saya bisa nggak berdoa buat kamu? Kalau kita lakuin FORM ini aja, udah oke kok sebetulnya. Kita udah ngejalanin discipleship sebetulnya, dan kita udah create, kita udah impact banyak orang untuk kemudian bisa offer lagi. Mereka akan lakuin lagi ini, forming kemana-mana, FORM ini kemana-mana. Gitu. Your leadership will grow to match your readiness. Create a platform. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, pastors, leaders, semua. Yuk, invite orang sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk. Jangan tunggu di luar. Jangan kita tutup. Harus lulus ini dulu, harus lulus itu. Saya tahu ada batasan-batasan. Tapi kita harus bisa atur supaya semua orang terlibat. Mereka punya leadership will grow to match mereka punya readiness. Kalau mereka sampai titik itu, ya udah kita taruh di situ. Gak apa-apa kan? Tapi semua orang harus terlibat. Saya mau tutup dengan begini. Growth is inevitable. Nggak bisa dihindari. Bakal terjadi. Masalahnya apakah gereja kita siap apa enggak? Pertanyaan lebih fokusnya saya mau tanya gini. Apakah care group kita siap apa enggak? Dan kalau kita berani bilang people is our mission, connect with God, make disciples. Saya punya a simple question buat kita semua, even for myself. How many disciples do you have? 1, 2, 3, simple. Berapa banyak? Oke, dan saya rasa itu aja yang mau saya bagi. Thank you Pastor Jo, thank you buat kesempatannya. Wow, ya saya percaya Anda semua diberkati dengan Pastor Lina, Pastor Indra, Pastor Anda juga ada Pastor Yohanes. Semua diberkati. Ya, kalau semua diberkati katakan I am blessed di situ. Ya. Nah, kita akan masuk ke Q&A. Saya percaya ini momen yang ditunggu-tunggu. Tadi cuma ada sekitar 6 pertanyaan, sekarang tiba-tiba jadi 10, ya dengan waktu yang sangat terbatas. Tapi saya mau kasih tahu bahwa don't worry untuk pertanyaan-pertanyaan ini Anda bisa nanti kita akan kasih kontak Pastor Indra biar dia akan jawab semua pertanyaan karena dia tahu segala hal tentang discipleship dan juga segala hal tentang yang namanya hubungan. Oke. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke Pastor Lina. Ada satu pertanyaan yang sangat bagus. What books should we read for our mental self-care? It is for self-improving books. Buku apa yang perlu kita baca untuk kesehatan mental kita? Untuk take care our mental health. Silakan Pastor Lina mungkin bisa jawab. Saya lagi baca 2-3 buku seharusnya. Yang tadi saya bilang bukunya harus bentuknya begini gitu ya. Jadi ini rasanya Pastor Jimmy juga rekomendasi Peter Scazzero ya, The Emotionally Health Spiritually, nggak kelihatan ya di situ, sama The Emotionally Health Church. Sebetulnya 2 buku itu yang Anda bisa baca. Plus saya lagi baca buku Integrasi Teologi dan Psikologi. Jadi antara psikologi dan teologi itu harusnya integrasi. Yang nulis adalah Pak Yakub Susabda, Pendeta Yakub Susabda. It's a very good sebetulnya kalau Anda mau belajar. Selain itu banyak sih di lain-lainnya tinggal dipilih gitu ya untuk dibaca. Sudah banyak banget, tapi ini yang rekomendasi karena memang Pastor Jimmy juga rekomendasikan itu. Wow, saya yakin banyak yang bisa kita dapatkan, yang kita bisa baca, buku-buku yang baik. Itu buku yang direkomendasi oleh Pastor Lina, saya rasa kita bisa catat. Tadi ulangin sekali lagi Pastor judulnya, mungkin ada yang sudah... Emotionally Healthy Spiritually,
Dan satu lagi The Emotionally Healthy Church. Dua-duanya karangannya Peter Sachero. Yang satunya Integrasi Teologi dan Psikologi dari Pendeta Yakub Susabda. Wow, luar biasa, luar biasa. Nah, thank you Pastor Lina. Ada pertanyaan untuk Pastor Indra. Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Pastor Indra mau tanya gimana kita bisa tahu kapan momennya kita bisa memulai discipleship dari sebuah relationship. Thank you Pastor Joe dan thank you buat teman yang sudah bertanya. Kapan sih kita bisa memutuskan memulai antara relationship to discipleship? Tadi saya udah tulis bahwa ada beberapa stage sebetulnya di dalam level ketika kita membangun hubungan sampai terjadi pemuritan. Yang pertama kita membangun kedekatan, intimacy, kemudian ada trust di situ dan ada openness, ada keterbukaan di situ. Nah, setelah kita sampai di satu sesi yang namanya keterbukaan. Setelah kita membangun trust satu dengan yang lain, kemudian kita belajar terbuka dan dia terbuka. Dan disitulah kita baru bisa memutuskan sejauh mana kita bisa masuk di dalam kehidupan orang tersebut. Apakah kita mampu untuk memuridkan dia, apakah dia juga mau menjadi orang yang dimuridkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak mau menerimanya. Termasuk pengajaran yang akan kita berikan buat dia. Nah, kalau dia udah terbuka, dia udah mau cerita semuanya, kita bisa memulai di situ untuk kita bisa membagikan hidup kita kepada orang tersebut. Tapi kalau dia udah nggak mau terbuka, dia udah membangun tembok, gimana mungkin kita bisa memuridkan orang yang tidak mau kita muridkan dalam kehidupan mereka. Nah, itu selalu dimulai dari stage yang namanya keterbukaan. Kalau mereka udah bisa terbuka, mereka udah mulai bisa cerita struggle mereka, tentang situasi yang mereka sedang hadapi, nah disitulah kita mulai baru memutuskan. Gitu Pastor Yu. Pastor Ju. Mantap, mantap. Untuk mungkin ada hal yang mungkin yang menarik buat kita semua, ada beberapa hal yang disampaikan yang di pertanyaan ini mungkin intinya sama, yaitu bagaimana menghadapi toksik dalam hubungan. Nah, ya ada juga yang menanyakan mungkin toksik dalam hubungan itu termasuk mungkin juga baik itu antara satu dengan yang lain ataupun juga sesama dengan orang percaya, bahkan juga untuk orang yang akan dimuridkan mungkin bisa Pastor Ando mungkin bisa bagikan, karena Pastor Ando ini ahlinya dalam walk with one, jadi beliau bisa jawab. Toksik dalam hubungan ya. Ya, kan seperti yang udah kita latihan sebetulnya. Jadi semua Pastor Yohanes Kusika yang seharusnya jawab. Ya, cuman ya oke lah, saya kasih sedikit aja ya teman-teman ya. Toksik dalam hubungan, biasanya kalau yang namanya toksik dalam hubungan itu when pada saat satu orang atau dalam hubungan dengan sesama atau dengan teman atau walaupun dengan keluarga, we take it for granted. We take the situation for granted. We take the relationship for granted. Itu ya kita bisa berbicara banyak hal dengan istri kita juga, kadang-kadang kita take it for granted, atau enggak dengan anak-anak kita juga kita take it for granted. Ya untuk kita semua mungkin the very basic yang harus kita lakukan adalah yang paling pertama betul-betul bangun hubungan dengan Tuhan yang sehat. Itu udah pasti. Bangun hubungan dengan Tuhan yang sehat. Dengan waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, automatically kita juga akan membangun hubungan dengan orang lain pun dengan dasar untuk membangun hubungan dengan Tuhan lagi, dikembalikan lagi untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Everything is just supposed to be that way ya, dengan keluarga, dengan komunitas, dengan yang lain-lain. Kalau saya mungkin ini agak sedikit ditutup dengan ini ya, biar waras gitu ya, biar waras. Sering-sering ketemu sama Pastor Yohanes gitu kan, sering-sering ketemu sama Pastor Indra gitu ya. Kalau lagi mau shopping sama Pastor Indra beli sepatu, kalau mau makan bakmi sama Pastor Yo, sering-sering ketemu. Ya intinya my point is build komunitas yang sehat ya teman-teman semuanya, based on connection or connecting with God. Mungkin itu Pastor Jo. Wow. Pastor Jo, sorry mau nambahin dikit aja mengenai itu ya. Be careful with the word toxic sih saya bilang, karena emang arah harafianya itu memang bicara mengenai racun ya, atau tingkat merusak. Kadang-kadang kita gampang banget ngomongin
oh ini toxic gitu loh. Padahal sebetulnya kita jangan melabel toksiknya, tapi toxic itu behavior atau attitude-nya. Jadi bukan orangnya. Ya, jadi ini perlu kita pahami sih. Bukan orangnya, tapi dia behavior-nya, attitude-nya dia. Kadang-kadang orang suka salah, soalnya, oh ini toxic, padahal belum tentu. Gitu. Just make ini aja clear ya, masing-masing kita. Sorry untuk menambahkan. Thank you so much. Thank you, Pastor. Ada yang menarik yang bagi saya yang akan kita bisa diskusikan bersama-sama. Dan tadi ada Pak Saputra menanyakan tentang gimana cara pemuritan yang benar dan bisa menyentuh seseorang yang bisa ikut percaya. Sebenarnya tadi Pastor Indra sudah bahas, dimulai dari kedekatan, lalu berlanjut sampai kepada pertumbuhan. Nah, kalau mungkin terlewat awal-awalnya, mungkin nanti bisa lihat lagi karena kita siapkan recordingnya ada di website IFGR Conference, nanti bisa lihat kembali dan bisa kemudian bisa catat kembali. Dan kemudian satu pertanyaan yang bisa mungkin ini Pastor Yo bisa jawab nih. What is the criteria to select core team leaders? What qualities must be considered because most of the time they feel unqualified, not confident. Silakan Pastor. Thank you. Untuk jadi core team leaders, kalau saya cuman punya kriteria satu, pilih orang yang punya buah. Karena manusia dinilai dari buahnya, dan segala sesuatu itu sebetulnya terlihat ya. Kalau orang itu punya buah itu kelihatan, karena orang yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, lalu kemudian punya kelembutan, punya kesabaran, punya kendalian diri, itu semua kelihatan. Pilih orang yang punya buah-buah roh, jangan pilih orang yang eloquent, pinter ngomong, kelihatannya pinter sekali pembahasan Alkitabnya. Kita nggak perlu orang yang, kita nggak perlu, gini deh, kasarnya kita nggak perlu S1 teologi untuk pimpin care group, kita juga nggak perlu S2, kita nggak perlu dokter teologi, kita perlu orang yang punya hati Kristus, kita perlu orang yang berbuah, berakar dalam Kristus, supaya dia bisa mimpin. Jadi pilih orang-orang yang punya hati, jangan pilih orang-orang yang kelihatannya baik, belum tentu bisa mimpin. Saya punya pengalaman bertahun-tahun pimpin orang, ngangkat pemimpin yang eloquent, kelihatannya eloquent, wah bagus nih kelihatannya, tapi ternyata tidak bertahan lama. Lebih baik kita pilih yang biasa-biasa aja, tetapi kemudian along the way dia akan grow to become a dinosaur, kalau bahasanya Pastor Hao tadi ya. Bahasa saya bahkan bakal tumbuh jadi raksasa. Kalau dia udah jadi raksasa rohani, maka care group dia pasti isinya multiplikasi terus. Gitu. Mantap. Ya, pilih orang yang ada buahnya, leaders yang ada buahnya. Very good. Nah, ini mungkin buat Pastor Lina nih, atau mungkin juga buat Pastor Indra mungkin bisa jawab. Ini ada satu pertanyaan yang mengatakan, gimana caranya deal dengan leaders jika pandangan kita selalu berbeda dan cenderung menghindar untuk mengurangi konflik? Silakan Pastor. Pastor Indra duluan. Selin aja. Yang sering berkonflik. Jangan buka kartu ya di sini. Oke, kita semua ada lah ya, kayak gitu ya. Silakan Pastor Indra duluan kah? Pastor Lina aja, Pastor Lina, Oke. nanti saya menyusul. Kalau kita pandangan yang tidak sama ya tadi pertanyaannya Pastor ya, kita mesti menghargai bahwa setiap orang itu Tuhan ciptakan uniquely, ya macam-macam punya opini dan sebagainya. Selama itu tidak keluar dari kebenaran, it's okay sebetulnya untuk kita bicara baik-baik. Sebetulnya yang saya pelajari dalam kehidupan ini komunikasi sih yang harus baik ya gitu. Kadang-kadang kita menyatakan ketidaksesuaian, ketidakcocokan ataupun beda pandangan itu kalau kita sampaikan dengan baik dan dengan maksud yang baik, saya rasa bisa mengurangi konflik ya. Saya belajar juga konflik nggak semuanya jelek. Kadang-kadang ada konflik-konflik yang membuat kita justru growing karena konflik itu gitu. Nah, tinggal cara berkomunikasinya aja yang mesti perlu belajar untuk menyampaikan.
Tidak semua kita punya pandangan yang sama. Kita aja berlima mungkin punya pandangan yang berbeda. Sometimes we nggak agree, tapi kalau lihat ujung-ujungnya, goal-nya, dan itu tidak keluar dari koridor kebenaran, I think kita bisa sampaikan dengan baik sih. Pastor Indra, silakan. Semua kita pasti berbeda kan, Pastor Lina? Iya. Kesukaan aja berbeda kok. Ada yang sukanya bakmi babi, bakmi ayam, bakmi ikan ya. Yang dari tadi saya belum disebut sukanya apa soalnya. Jangan. Oke teman-teman, saya percaya bahwa perbedaan itu baik. Ya. Dan perbedaan itu adalah kunci sebuah kekuatan, termasuk di dalam gereja kita. Jadi kalau seandainya kita sangat berbeda dengan leader kita, itu baik. Karena untuk itulah Tuhan taruh kita di situ untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan izinkan kita ada di sebuah tempat yang sebetulnya mungkin kita nggak suka untuk kita ada di situ dan kita ngerasa kita berbeda untuk ada di situ? Karena sebetulnya Tuhan ingin dengan adanya kita di situ untuk memperlengkapi sesuatu yang tidak ada di tempat yang tidak ada di situ. Atau yang kedua, Tuhan izinkan kita untuk ada di situ untuk memperlengkapi kita sendiri. Ada bagian-bagian dari hidup kita yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita bisa diproses. Dan yang terpenting dari itu semua, buang asumsi. Kenapa? Karena saya percaya asumsi itu membunuh komunikasi. Nah, seringkali kita sudah punya asumsi-asumsi dulu tuh dengan leader kita. Ini leader pasti nggak suka nih. Kita ngomong ini dia pasti nggak betah nih. Mungkin waktu kita ngomong ini, bagian ini dia selalu menghindar. Itu kan asumsi. Nah, kenapa kita nggak bangun dulu kedekatan dengan pemimpin kita? Satu hal yang saya banyak belajar dari hari-hari ini, banyak orang belajar tentang leading up. Leading up itu bagaimana dengan kehidupan kita mampu untuk mengubahkan kepemimpinan yang ada di atas kita. Teman-teman, percayalah, jangan selalu menuntut pemimpin untuk berubah. Tetapi biarkan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan tugas kita untuk ada di situ untuk menopang pemimpin kita. Jangan sampai keberadaan kita justru merobek payung otoritas yang ada di atas kita. Tapi justru keberadaan kita untuk menambal payung otoritas yang sebetulnya mungkin nggak sesuai dengan orang-orang yang ada di bawah mereka. Oleh sebab itu, teman-teman, bangun kedekatan dengan pemimpinmu. Ajak ngopi, ajak makan, ajak shopping, beliin sepatu, beliin buku, beliin kado. Bangun kedekatan dulu, bangun intimasi dengan mereka. Jangan memberikan kritikan sebelum Anda memberikan perhatian buat mereka. That's it, Pastor. Beliin sepatu. Jebret. Luar biasa. Nah, satu lagi saya yakin mungkin ini Pastor Yo dengan Pastor Ando bisa bantu jawab. Bagaimana cara make sure sebuah care group itu nggak alami yang namanya stagnasi atau terus mengalami pertumbuhan. Silakan. Pastor Ando, silakan. Yang lebih tua duluan boleh. Wow. Di workshop dengan hampir 300 orang dibilang saya lebih tua. Oke, makasih Pastor Ando. Walaupun sebetulnya di sini bukan, saya justru paling muda di antara semua yang bicara. Buat saya, care group itu stagnan ketika dalam waktu 1 tahun jumlah tidak berubah. Dalam waktu 1 tahun jumlah tidak berubah. Sejak pertama kali dihitung jumlahnya 10 orang, setelah 1 tahun masih 10 orang, itu artinya bantet, artinya stagnan. Yang perlu dilakukan adalah ganti pemimpinnya atau tambah core team-nya atau dimutasi. Semua orang yang ada di situ dipecah lalu dipindah ke tempat lain. Kemungkinan akan terjadi pertumbuhan. Tapi kalau dalam 1 tahun tidak ada yang mau dirubah, pemimpinnya nggak mau, core team-nya nggak mau, segala-gala nggak mau, maka sebetulnya tidak akan ada perubahan lagi. Jadi sampai selama-lamanya isinya cuma segitu. Itu boleh. Kalau isinya semua di dalam situ umurnya sudah 50 tahun ke atas. Karena ketika care group itu bentuknya care group senior, mereka nggak perlu hal-hal yang lain, mereka nggak perlu pertumbuhan. Yang mereka perlu cuma fellowship. Tapi kalau anak umur 30-an, 20-an, 40-an, lalu kemudian berkumpul 1 tahun nggak kemana-mana, bantet, ya sebaiknya usul saya adalah jangan ada di care group itu, pindah ke care group lain. Kalau dari saya gitu. Silahkan Koko Ando.
Ya, kalau saya mungkin akan mengambil dari kualitas daripada eye care-nya sendiri ya, teman-teman semuanya. Saya akan melihat kalau di eye care itu mungkin stagnan kalau pada saat center daripada eye care tersebut udah shift menjadi satu pertemuan sosial, bukan pembangunan, bukan untuk membangun satu dengan yang lain. Sekali lagi dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita harus tahu tujuannya apa. Satu, pada saat kita bertemu di dalam eye care adalah untuk membangun satu dengan yang lain. Kita dibangun oleh Tuhan. Tuhan adalah the center of everything. Dia yang membangun kita. Kita disusun rapi, tersusun di atas batu penjuru. Itu yang udah harus kita lakukan terus ya, biar nggak stagnan. Mungkin sedikit ya itu aja mungkin dari saya, Pastor Joe. Yes, karena sudah waktu sudah mendekat, saya rasa sudah waktunya kita akan kembali ke main session kita, sesi terakhir kita nanti di website. Sebelumnya buat Anda semua yang sudah ikut workshop hari ini, saya yakin Anda semua diberkati. Semua diberkati, katakan bahwa I am blessed di situ, I am blessed. Yes. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Sebelumnya, sebelum kita tutup pada hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Nanti sebentar Pastor Indra akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor Indra. Tuhan, kami bersyukur buat sesi hari ini dan kami percaya biarkan setiap kami boleh mengambil sebuah komitmen dalam kehidupan kami untuk belajar melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu belajar membagi hidupnya buat orang lain. Yang kami kenal hari-hari ini adalah dengan sebuah kata pemuritan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tidak pernah berhenti memuridkan orang lain, karena pemuritan itu adalah bahasa sendiri. Dan hari ini biarkan pemuritan itu menjadi gaya hidup kami. Dan kami bersyukur kami dilahirkan, dibesarkan, dan menjadi sebuah tempat, dan memiliki sebuah tempat FGF yang betul-betul fokus dengan kehidupan orang lain. Memberkati setiap teman-teman yang sudah hadir di sesi ini, dan memberkati setiap kami semua, dan kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.